Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hashim. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Namun sebelum kamu menyimak video berikut, mohon bantu dengan mensubscribe channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang tentunya. Oke, terima kasih yang sudah mensubscribe. Simak video berikut sampai tuntas ya. Kebenaran dan kemajuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, tapi di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampuradukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif, seperti pada gambar, yaitu tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu sifatnya kumulatif atau bertambah, artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, kesenian termasuk dalam kategori non-kumulatif, sedangkan fisika, teknologi kedokteran termasuk dalam kategori kumulatif. Nah, oleh karena itu relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang sering kali mengundang perdebatan. Relasi iptek dengan nilai budaya dan agama. Relasi antara ketiganya ini dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yakni pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai-nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. 3. Iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya serta mitra dialog dia saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri. Tapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal, seperti halnya budaya, ideologi, dan agama, untuk bertukar pikiran meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Nah, bertolak dari asumsi tersebut, maka dasolan ideologi Pancasila berperan sebagai leading principle dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Dalam arti bahwa para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, sebagaimana dilihat dalam tabel tersebut, sebenarnya mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi yang tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek
mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang bagi kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan yang diambil. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal berikut ini, sebagaimana yang terdapat di teks di layar. Yang pertama, bahwa pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini tentu membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bangsa Indonesia? Yang pertama tentu adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, katakanlah seperti budaya gotong royong yang digantikan dengan individualitas yang tidak patut untuk ditiru sebenarnya. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Kalau ditelusuri, ada 3 tahapan penting dalam sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ditandai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tentunya sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencenderaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, kemudian ditandai dari Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila sebagai dasar falsafah negara pada 26 Juni tahun 1956 sampai dengan 1 Februari 1959, sebagaimana yang disitir Sofyan Effendi, Rektor UGM waktu itu,
dalam Simposium dan Seserahan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa tanggal 14 sampai 15 Agustus 2006 menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ketiga ditandai dengan berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, yang salah satunya adalah yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 1987, yakni Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu yang bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Sila-sila Pancasila dalam sistem etika ilmiah. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan oleh Jacob tahun 1987 di halaman 59 sampai 61. Pada intinya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Jadi sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan dikendalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal yang lain dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Dengan kata lain, percobaan, penerapan, penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat yang harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan kepada keadilan Aristoteles, yakni distributif, legalitas, dan komunikatif dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah antara lain rasa hormat terhadap hayat, penerapan sila pertama, persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya. 2 dan 4, tanggung jawab sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah. Sila 2 dan 5, pelestarian lingkungan melewati generasi. Sila 1, 2, dan 5. Jadi dengan kata lain, sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian, pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia. Dikutip dari Kunto Wijoyo dalam artikelnya, Pancasila sebagai orientasi pengembangan humaniora di Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah 3 lingkungan. Bisa dilihat di tabel, yakni lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan material terkait dengan lingkungan buatan manusia, seperti rumah, jembatan, peralatan, dan sebagainya. Lingkungan sosial ialah organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya. Lingkungan simbolik ialah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti bahasa, mite, nyanyian, seni,
upacara, tingkah laku, konsep, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif, humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Yang pertama, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. Kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Kedudukan Pancasila sebagai common denominator values. Dalam simposium dan sarjana Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa yang diselenggarakan oleh UGM bekerjasama dengan Kagama, LIPI, dan Lemhanas, Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator values artinya bahwa nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values dan counter culture. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara real, sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Selanjutnya, Profesor Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi in between, yaitu antara operational science yang didasarkan pada regularity occurring phenomena dengan non-origin science yang didasarkan atas non-repeatable event yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai common denominator values, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia sekaligus sebagai kerangka acuan bersama. Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua lapisan masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Nah, hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan ilmu dapat dirinci. Pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. 2. Iptek harus meningkatkan kualitas hidup manusia, baik masa sekarang maupun di masa depan. 3. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. 4. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat.
5. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pancasila dalam pengembangan ilmu ekonomi atau ciri ekonomi Pancasila ini dikemukakan oleh Profesor Mubiarto, menjelaskan ada setidaknya 5 ciri ekonomi Pancasila. Pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial atau egalitarianisme. 3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. 4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. 5. Adanya keimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa meletakkan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara sebagaimana terlihat pada gambar di situ ya. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya ada pada tabel di sebelah kiri, itu adalah contoh kasus. Nah, dari hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat sebenarnya cukup peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu artinya pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak memberikan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi misalnya, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sekarang sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat lebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatifnya seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung dapat mengusik kenyamanan masyarakat itu sendiri. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu setidaknya ada 3 masa. Yang pertama era Orde Lama, kedua era Orde Baru, dan ketiga era Reformasi. Sebenarnya dari ketiganya ini belum ada yang menjelaskan secara detail, secara pasti tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, hanya berupa kaitan-kaitan yang berkaitan secara tidak langsung dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Itu juga dikemukakan dalam acara-acara yang bersifat akademik. Ya, misalkan pada zaman Insinyur Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM tanggal 19 September 1951, beliau jelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal, serta mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitupun dengan masa Orde Baru, ketika zaman Presiden Soeharto, Pancasila belum begitu dikaitkan dengan dasar pengembangan ilmu, hanya diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi dan politik kemasyarakatan
Tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia belum dilakukan secara tegas. Penekanannya sebenarnya hanya ada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Era reformasi ketika itu Pak SBY pernah menegaskan bahwa sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, strategi yang ditempuh untuk menjadi negara maju atau developed country adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based resources and culture based development. Pun dengan Pak Habibie ketika dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan pemaparan isi pidato tersebut, jelas bahwa dapat disimpulkan sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ada beberapa. Pertama, kapitalisme sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk juga Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kemudian, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Terakhir adalah pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yakni keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berdasarkan sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan dan humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuannya yang tinggi. Ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalannya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik yang wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit sekalipun. Nah, kelima,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu meliputi hal-hal seperti yang terlihat dalam layar. Pertama, pengembangan ilmu dan teknologi Indonesia dewasa ini tidak berakar pada akar nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau scientist oriented. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa channel ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda, serta juga bermanfaat, silahkan jangan ragu untuk mensubscribe agar manfaatnya dapat menyebar lebih luas lagi. Hadapi, nikmati, pelajari. Salam militansi. Ridwan Hasim. Sekian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.